Tuhan sertamu. dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Yesus berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah. Ya. Masa Prapaskah itu identik dengan angka 40. Ya. Kata 40, angka 40. Dan memang kalau kita lihat bahasa Eropa yang artinya Prapaskah, sebagai contoh bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol buat Prapaskah ada yang tahu? Ya, Quaresma. Bahasa Prancis ada yang tahu Prapaskah? Carême, ya. Ini berhubungan dengan asalnya dari bahasa Latin, ya, quadragesima, yang arti harafiahnya ya memang 40, ya. Jadi Prapaskah ini identik dengan angka 40 karena panjangnya hari Prapaskah, ya, masa Prapaskah itu 40 hari. Nanti silakan dihitung ya, apakah benar 40 hari dari Rabu Abu sampai Pekan Suci, apakah sungguh 40 hari. Nanti kita hitung ya. Dan kenapa 40 hari? Kenapa Prapaskah itu identiknya dengan 40 hari? Jawabannya juga sebenarnya mudah. Karena hari ini kita mendengar dalam Injil, Tuhan Yesus berada di padang gurun selama 40 hari. Jadi masa Prapaskah ini menjadi masa bagi kita ikut dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus di padang gurun. Itu jawabannya. Tapi pertanyaan yang lebih dalam ya, Mau Bayu punya banyak pertanyaan ya, banyak hadiah, bagi-bagi hadiah ya. Mumpung pisangnya masih banyak ya, baru panen ya. Kenapa sekarang Yesus harus berpuasa 40 hari? Tadi kan Prapaskah itu 40 hari karena kita ikut Yesus 40 hari. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus sendiri harus berpuasa 40 hari? Kenapa enggak cukup 30 hari ya, 1 bulan saja Romo? Kenapa enggak 15 hari saja? Kenapa enggak 14 hari, angka bagus ya? Kenapa 40 hari berpuasanya? Mungkin ada yang tahu, nanti kalau jawabannya benar dapat pisang ya. Pohon pisangnya ya, karena ini pertanyaan susah. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi ya, kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, ada sebuah peristiwa dengan angka 40 dan juga dengan padang gurun. Ada peristiwa yang melibatkan 40 dan juga padang gurun di Perjanjian Lama. Ya, ada yang tahu? Mungkin sudah mulai kelihatan jawabannya. Iya, jawabannya karena bangsa Israel, mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Ingat dong peristiwanya ya, di Keluaran. Jadi mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Tapi fasenya ya, dari perbudakan sampai pembebasan ini 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Jadi di sini Yesus ya ingin menunjukkan bahwa dia adalah Israel yang baru. Sama seperti Israel yang lama ada di padang gurun selama 40 tahun ya. Yesus Israel yang baru ada di padang gurun ya 40 hari juga. 40 juga. Tapi ada lagi ya, ada satu peristiwa lagi
di perjanjian lama yang diulangi oleh Yesus. Wah, peristiwa apa itu, Romo? Kalau kita perhatikan tadi ya, di Injil dikatakan bahwa Yesus berada di antara binatang-binatang liar. Jadi di padang gurun ini dia bersama binatang-binatang liar. Di perjanjian lama ada seorang tokoh yang hidupnya bersama dengan binatang-binatang liar. Dan kemudian dia akan digoda oleh setan. Ya. Pernah dengar dong siapa orang ini? Ya, yang pasti dia bukan Bapak Tarzan ya, walaupun dekat dengan binatang ya. Dia Adam. Adam waktu diciptakan dia hidup bersama dengan binatang. Dan dia juga digoda oleh setan. Jadi peristiwa ini sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus adalah Adam yang baru. Sebagaimana Adam yang lama bersama dengan binatang-binatang liar dan juga digoda setan, Yesus Adam yang baru bersama binatang liar dan digoda setan. Tapi ya, ada perbedaan signifikan antara Israel yang lama dengan Yesus, antara Adam yang lama dengan Yesus. Perbedaannya apa? Ya. Yang lama mereka semua kalah dari setan, dari godaan. Yesus menang melawan setan. Poinnya satu sama. Iya, satu sama. Kok bisa, Romo? Mari kita lihat ya, kita Bible study sedikit. Kita bandingkan antara Israel dan Adam lama dengan Yesus. Waktu Israel di padang gurun, mereka ngapain? Mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh. Mereka menguji Tuhan. Yesus di padang gurun mengeluh? Tidak. Dia setia. Dia berdoa, dia berpuasa. Di padang gurun, di padang gurun, bangsa Israel komplain tidak ada makanan. Mereka menuntut makanan, dan tidak hanya menuntut makanan, mereka bahkan minta kembali ke Mesir. Kenapa? Karena di sana ada McDonald di Mesir, bukan ya? Karena di di Mesir, mereka pengen makan mentimun. Wah, luar biasa sekali. Padang gurun gak ada. Jadi mereka lupa bahwa Tuhan sudah memenangkan mereka dengan tangannya yang kuat, dengan mujizat yang luar biasa. Hanya karena lapar, mereka minta kembali ke padang gurun, ke Mesir. Sama dengan Adam, saat lihat ada buah terlarang, dan terasa buah ini enak dimakan, langsung dimakan. Berbeda dengan Yesus. Yesus ditantang, Yesus lapar pasti 40 hari berpuasa, dan setan datang, saya tahu kamu lapar, sekarang ubah batu ini menjadi roti, makanan. Tapi itu tidak dilakukan Yesus. Yang lama kalah sama makanan, Yesus menang melawan keinginan daging. Apalagi Romo ya, kalau kita lihat bangsa Israel ya, mereka jatuh pada penyembahan apa? Apa yang mereka sembah, mereka bangun lembu emas. Karena waktu itu Musa lagi ada di atas gunung, lagi berdoa, ya, menunggu hukum Tuhan. Dan karena terlalu lama menunggu, mereka kehilangan iman dan akhirnya jatuh ya pada godaan untuk menyembah berhala. Sama dengan Adam, saat ditawari ya, Adam dan Hawa ditawari, kalau kamu ingin seperti Tuhan, ingin menjadi seperti Tuhan, makan buah ini. Langsung dimakan. Tapi kita lihat Yesus. Yesus ditawarin apa ya? Yesus diperlihatkan seluruh kekayaan duniawi, seluruh kerajaan dunia, dan bilang, kalau kamu mau menyembah aku, ya setan bilang gitu, akan saya berikan semua.
kepada kamu, menyembah setan. Tapi ini tidak dilakukan Yesus. Hanya Tuhan yang boleh disembah. Jadi bagaimana kita bisa lihat Tuhan Yesus ya mengalahkan godaan, mengalahkan setan. Setan yang mengalahkan bangsa Israel dan juga Adam dan Hawa. Ya, jadi kita di sini masa Prapaskah ini kita bersama-sama dengan Yesus memulai perang kita menghadapi godaan setan, menghadapi ya kekuatan gelap yang menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Dan makanya Tuhan Yesus ya kasih kita 3 cara ya, 3 cara untuk menghalau ya kekuatan jahat, memenangkan perang rohani. Ya, 3 tips ini apa saja dari Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ya. Puasa, pantang, amal, dan doa. Iya. Oh, Romo ada 4. Katanya 3. Iya. Karena pantang dan puasa itu jadi 1 ya. Pantang puasa, amal ya, dan doa. Kenapa 3 hal ini? Kenapa ini yang direkomendasikan Yesus kepada kita? Ya. Karena pantang dan puasa ini membuat kita lapar dan menjauhkan kita dari hal-hal yang kita senangi. Betul, itu efeknya. Tapi lebih dalam lagi kita lihat bahwa ternyata walaupun kita lapar, walaupun kita tidak mendapatkan kesenangan secara langsung, kita masih bisa hidup kok. Kita masih bisa bahagia. Walaupun kita merasakan lapar, walaupun kita tidak dapat hal yang kita inginkan yang menyenangkan, kita masih oke-oke saja ternyata. Ya. Makanya pantang ya, salah satu pantang tidak hanya pantang daging. Ya, uskup-uskup Indonesia menyarankan pantang rokok. Wah, susah ya. Yang laki-laki ya apalagi ya. Apalagi ya kayak yang setiap hari ngerokok 1 pak 2 pak ya. Disuruh pantang itu udah kayak kehilangan nafas ya. Harus pakai oksigen dia. Tetapi kalau dicoba sebenarnya bisa. Kita lahir nggak pakai asap rokok kok. Dan ternyata setelah pantang, oh saya ternyata bisa ya hidup tanpa rokok. Dan uangnya bisa saya sumbangkan, saya sisihkan. Apalagi ya pantangan kita. Zaman sekarang, manusia zaman sekarang itu manusia yang terikat, lekat pada HP. Ya. Gak hanya yang muda ya, yang sudah dewasa juga banyak yang terikat. Jangan HP. Pagi-pagi bangun yang dicari apa? HP. Ya. Sebelum tidur hal terakhir yang dilihat apa? HP. Kadang-kadang HP-nya sampai dipeluk-peluk ya, dicium-cium ya, mesra banget gitu ya. Istri sebelah aja nggak pernah semesra itu. Ya coba kita pantang ya HP. Dan coba kita lihat, mungkin berat awalnya. Tapi kemudian kita sadari bahwa oh iya ya, tanpa HP juga saya bisa hidup. Ya, kita ada di sini frater-frater novice ya. Dan dalam pendidikan mereka selama 1 tahun mereka tidak diperkenankan pegang HP. Dan bisa saja tuh mereka masih hidup. Masih hidup dengan baik. Bisa. Ya. Anak muda sekarang wah. Ya coba kita hitung ya anak muda sekarang yang di sini ya, anak-anak remaja ya yang masih muda. Coba hitung berapa menit kita habiskan untuk lihat menggunakan HP. 30 menit saya rasa lebih dari itu. Dan dari waktu yang digunakan, sejauh mana kita gunakan dengan berguna, untuk hal-hal berguna. Jangan-jangan kebanyakan dihabiskan untuk yang tidak berguna. Ya, nonton YouTube ya, lihat IG, Facebook,
lihat berita-berita nggak bermutu, ya, komen nggak karuan, ya. Habis waktu di situ. Nah, coba pantang hal seperti ini dan kita melihat ternyata kita juga bisa hidup tanpa hal-hal ini. Kemudian kenapa kita perlu beramal? Ya. Karena beramal membuat kita menyadari bahwa dengan berbagi kita bisa bahagia. Bahwa ide atau gagasan kita kebahagiaan itu mengumpulkan, ya, atau menimbun hal-hal duniawi itu hanya jebakan setan. Justru dengan berbagi kita menemukan kebahagiaan. Makanya kadang-kadang saya sedih, ya, banyak orang masih percaya bahwa kebahagiaan itu masih diukur hal-hal duniawi dengan menimbun kekayaan pribadi. Makanya banyak orang korupsi, banyak orang mencuri. Dan sangat sedih bahwa dalam masa pandemi ini masih ada orang yang mencuri dari orang miskin, dari orang sakit, padahal sudah kaya. Yang lebih sedih lagi, sebagai pemuka agama, ada juga pemuka agama yang jualan Tuhan, jualan agama supaya mereka kaya. Padahal, ya, yang nyumbang ini orang-orang sederhana. Orang-orang sederhana yang mencintai Tuhan dan gereja. Tapi ternyata uangnya dipakai, ya, untuk hal-hal yang tidak memperkaya diri sendiri oleh para pemuka agama ini. Menyedihkan. Dan dengan amal kita diajarkan bahwa berbagi adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan sebaliknya. Dan terakhir, kenapa perlu lebih dekat lagi, lebih banyak berdoa? Karena dengan berdoa kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa saja. Ingat godaan yang diberikan setan kepada Adam, kalau kamu ingin menjadi seperti Tuhan, ya. Kadang-kadang kita ingin menjadi seperti Tuhan tanpa kita sadari. Merasa mampu dengan kekuatan kita sendiri, mampu dengan kepintaran dan kepandaian kita, mampu dengan apa yang kita miliki. Bahkan kadang-kadang isi doa kita pun isinya sombong, isinya kesombongan. Tuhan, aku mampu, ya, mampu untuk berdoa lama. Wah, Tuhan, lihat mobilku banyak sekali. Lihat Tuhan, sumbanganku banyak sekali. Lupa kalau semua ini adalah berkat dan rahmat Tuhan. Dengan berdoa secara rendah hati, kita diajak untuk menyadari bahwa kita lemah. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa saja. Jadi teman-teman sekalian, ya, 3 godaan setan yang dilancarkan, diserangkan kepada kita, ya, mempermainkan kelemahan daging kita, ya, membuat kita percaya bahwa kekayaan duniawi, kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang utama. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa membuat kita percaya kita tidak butuh Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih tips-tips menghadapi ini: pantang puasa, amal kasih, dan berdoa. Pantang puasa, amal kasih, dan berdoa. Amin.